Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, saya mau ngajak kita buka kembali firman Tuhan Saudara. Di kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya masih akan melanjutkan apa yang saya sampaikan dari beberapa hari yang lalu sampai kemarin. Saya akan bacakan buat saudara Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Ini perikopnya menjadi pelaku atau pendengar firman saja saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu rupa, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi lalu atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, ya saya sudah jelaskan dari beberapa hari yang lalu, kalau kita menjadi orang yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, maka kita sedang menyatakan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan Tuhan limpahi kasih setia. Bukan hanya untuk orang itu, tapi juga untuk beribu-ribu keturunan saudara. Ya, nah, tapi bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan saudara? Kemarin saya jelaskan bahwa yang pertama saudara saya harus mulai membuang ya segala sesuatu yang jahat, yang kotor, yang bisa mencemari hati kita saudara. Kita harus buang semua kegeraman, semua kepahitan, ya, semua kekecewaan, harus dibuang semuanya itu. Setiap hari pasti kita pernah ngalami, entah kita melihat orang, entah kita disakiti, digosipi, difitnah, atau apapun itu saudara. Yang pokoknya yang kita tahu itu sampah, kita mesti buang setiap hari saudara. Lalu kemudian hal yang kedua, kalau kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan begini, ayat yang ke 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu rupa banyak itu, dan dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita menerima firman, ya. Dikatakan terimalah firman itu dengan lemah lembut saudara. Nah, kata terima dengan lemah lembut saudara, itu artinya terima dengan sikap rendah hati. Terima dengan sikap yang selalu terkendali, ya, bisa sabar, bisa tunduk, ya. Dan dikatakan rendah hati itu artinya, lemah lembut itu artinya mau diajar seperti itu, ya. Nah, ini penting sekali saudara. Sebab kalau kita tidak memiliki hati yang mau diajar, hati yang rendah hati saudara, maka kita akan sulit untuk bisa terima firman itu di dalam hati kita. Nah, kalau kita susah terima firman itu di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa punya firman itu dan kita bisa melakukannya saudara. Ya, karena itu penting sekali ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengizinkan hati kita itu terbuka dan dibentuk ya oleh firman itu. Sekalipun mungkin yang kita dengar itu tidak enak, kadang itu menyinggung, mengikis, ya, mengorek,
luka-luka kita saudara, makan masa lalu hidup kita saudara. Tapi kalau kita memiliki hati yang mau diajar, hati yang terbuka dan hati yang merendah saudara, tunduk kepada firman itu, maka saya percaya kita akan gampang sekali ya untuk bisa menyimpan firman itu, menerima firman itu. Nah, kita bisa melakukannya saudara. Nah saudara, Alkitab pernah mencatat di perjanjian lama ya, satu kali ada seorang nabi bernama Elisa. Dan pada zaman itu ya terjadi peperangan antara orang-orang Israel melawan kerajaan Aram saudara. Ya. Nah, pada waktu itu Raja Aram itu mengirim banyak prajurit pasukannya saudara untuk mengepung kota Samaria. Ya. Yang waktu itu didiami oleh orang Israel saudara. Sehingga ketika dikepung saudara, apa itu saudara? Kota Samaria itu orangnya ada tembok, mereka nggak bisa keluar. Ketika nggak bisa keluar masuk lagi saudara, apa itu saudara? Terjadi kelaparan saudara, karena logistik nggak bisa masuk saudara. Dikatakan harga barang-barang pada waktu itu begitu mahal sekali, sehingga banyak orang Kristen mengalami kelaparan saudara, dan mereka tidak memiliki makanan saudara, seperti itu. Dan karena tidak memiliki makanan, Alkitab mencatat ya, ini sejarah, mereka memakan sesama mereka. Bahkan dicatat ada orang tua, ada ibu-ibu yang memakan anak mereka sendiri saudara. Nah peristiwa ini ya, kalau saudara pernah baca sejarah, terulang lagi ya pada tahun 70 Masehi saudara, ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi saudara, dibakar habis oleh tentara Titus pada waktu itu seperti saudara. Nah ini kisah waktu di zaman Elisa, itu membuat Raja Israel sangat kesal saudara. Sehingga apa itu saudara? Dia begitu gusar dan dia menganggap semua kejadian itu karena seorang nabi yang bernama Elisa. Karena Elisa sudah menubuatkan saudara. Ya. Dan apa itu saudara? Tuhan berfirman lewat Elisa. Ya. Tuhan berkata begini. Nanti ada pertolongan. Ya. Besok kira-kira waktunya nanti seperti waktu ini, itu harga barang itu semua akan jadi murah sekali, seperti itu. Ya. Nah, ketika Tuhan berfirman saudara, ya Yakobus berkata firman itu berkuasa untuk menyelamatkan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan berfirman lewat Elisa saudara, ya, ada seorang ajudan dari raja itu tidak percaya saudara. Coba saya bacakan buat saudara ayatnya di 2 Raja-Raja pasal ke-7. Ya. Ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya saudara. Saudara, ketika abdi Allah itu ajudan raja itu menjawab Elisa, menjawab abdi Allah itu saudara, dia meremehkan firman Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kita lompat pasal yang ke-7 ini, ayat ke-18 saudara. Dikatakan begini. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. Jadi waktu Elisa ngomong, itu firman Allah disampaikan kepada Elisa. Dikatakan begini, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Pada waktu itu perwira
si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, dikatakan apa? Masakah hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya, saudara. Saudara, pertama baik, ajudan raja ini dia tidak mempercayai firman Tuhan. Dia tidak mempercayai, saudara, tapi dia meremehkan firman Tuhan itu. Dia tidak hanya menyambut firman itu, tapi dia meremehkan, menganggap rendah firman Tuhan yang disampaikan, saudara. Saudara tahu ya, kalau orang menganggap rendah firman Tuhan, itu sama artinya dia menganggap rendah Tuhan sendiri. Artinya dia tidak menerima pribadi Tuhan itu sendiri, saudara. Kita tahu kalau misalnya presiden buat keputusan atau kirim surat buat kita, sekalipun dia sendiri tidak hadir tapi suratnya hadir, saudara, itu mewakili pribadinya, saudara. Nah, ketika firman itu disampaikan, saudara, memang pribadi Tuhan tidak hadir, tapi firmannya hadir. Tuhan secara fisik tidak ada pada waktu itu, tapi firmannya ada. Kalau dia berfirman dan firmannya itu tidak dihormati, saudara, itu sama dengan tidak menghormati pribadinya, saudara. Karena firman dan pribadinya itu satu, saudara. Dan orang yang tidak menghormati firman, orang yang menganggap rendah firman, saudara, maka Amsal 13 ayat 13 berkata begini, barang siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi barang siapa yang taat kepada firman, ia akan menerima balasan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini ajudan raja dengan entengnya dia menghina firman Allah, dan akhirnya dia mengalami akibatnya. Ayat 20 dikatakan begini, demikianlah terjadi kepada orang itu. Siapa orang ini? Yaitu ajudan raja itu, saudara, perwira itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Dia tidak hanya diinjak-injak, tapi dia mati, saudara. Ini terjadi kepada orang yang tidak menghormati firman, yang menganggap rendah firman, saudara. Ketika kita tidak menghormati firman Tuhan, Tuhan juga tidak menghormati kita, saudara. Tapi kalau saudara baca, ada sebuah kejadian di kisah yang lain. Di 2 Tawarik pasal 33, itu kisah tentang seorang raja bernama Manase. Ini Manase ini raja yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia selalu melakukan apa yang jahat, saudara. Ya, dia melakukan penyembah berhala, dia membangun bukit-bukit pengorbanan. Ya, pada bukit-bukit pengorbanan itu telah dirobohkan oleh ayahnya yang bernama Hizkia, saudara. Dan Hizkia ini adalah seorang raja yang memulihkan, saudara, kehidupan bangsanya dengan Tuhannya. Ya, bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang selama ini tidak pernah dilakukan lagi kepada Tuhan, itu dipulihkan oleh Hizkia seperti, saudara. Tapi anaknya Manase ini, saudara, tidak pernah melakukan seperti yang bapaknya lakukan. Bahkan sebaliknya melakukan hal yang jahat, yang bobrok bagi bangsanya, saudara. Dan dia membuat bangsanya itu melakukan dosa kepada Tuhan, menyembah kepada Baal, saudara, menyembah kepada dewa Asyera, saudara, seperti itu. Dan dia membangun, bahkan yang parah, dia membangun mesbah berhala, saudara, di rumah Tuhan. Bahkan dia menjadikan anaknya sendiri jadi tumbal, dikorbankan, saudara, seperti itu, saudara. Ya, jadi ini raja yang sangat jahat sekali di mata Tuhan, saudara. Lalu apa itu, saudara? Tuhan datang, ya, lewat hambanya. Tuhan berfirman kepada raja ini yang bernama Manase ini, saudara. Ingat, ketika Tuhan berfirman, itu artinya Tuhan mau menyelamatkan. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa, saudara. Seperti itu. Nah, waktu Tuhan berfirman, ya, dan dia tidak mau dengar, saudara, Tuhan kirim tentara Asyur, saudara. Dan Tuhan buat raja ini ditangkap. Lalu kemudian dibelenggu, ditawan dengan menjadi tawanan, saudara. Lalu kemudian dibawa ke Babel, saudara. Ya, dan dalam keadaan terjepit, saudara, dia merendahkan dirinya. Lalu kemudian dia bertobat dan dia berdoa kepada Tuhan.
Ya, Alkitab mencatat waktu Tuhan melihat dia merendahkan diri, ya, langsung Tuhan luluh hatinya. Memang benar, orang yang rendah hati Tuhan kasih. Ketika sekalipun raja ini jahat sekali di mata Tuhan, tapi ketika dia bertobat dan merendahkan hatinya, Tuhan langsung mendengarkan doanya, saudara. Dan Tuhan mengembalikan jabatan raja kepada Manasye, saudara. Luar biasanya seperti itu Tuhan kita. Dan lewat kisah ini, saudara, saya melihat berapa banyak orang yang seperti ini. Diajari, dinasihati dengan firman Tuhan, dikotbahi, diberikan firman Tuhan. Awalnya gak mempan, ya, sampai berbusa pun gak mempan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan izinkan kesulitan. Tuhan akan izinkan dia terjepit dahulu, dia tergeletak dahulu, dia terkapar dahulu, saudara. Sama seperti anak bungsu yang jauh dari bapaknya. Dia harus di kubungan babi dulu, baru dia merasa perlu Tuhan, perlu firman-Nya. Baru dia merasa perlu bertobat. Ya. Banyak orang seperti itu. Ya, kalau masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau seperti perwira di zaman Elisa yang kita dengar tadi, saudara. Dia gak punya kesempatan untuk bertobat loh. Tapi dia diinjak-injak sampai mati. Saya berharap kita sebagai orang Kristen jangan seperti itu, saudara. Sudah dinasehati, dikotbahi, diberikan firman, mestinya kita sadar, cepat-cepat bertobat, saudara. Ya, memang manusia itu kadang gak mempan yang seperti itu, saudara. Perlu dijepit dahulu. Ya, coba lihat zaman Nuh, saudara. Nuh itu dikatakan dia seorang penginjil. Dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia khotbah. Tahu berapa lama dia khotbah? Kurang lebih 100 sampai 120 tahun, saudara. Dia sampaikan firman Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang meresponi dia. Orang tuanya gak meresponi dia termasuk. Kakek neneknya tidak meresponi. Om tantenya, keponakannya, saudara. Sampai tetangganya, saudara. Mulai yang paling dekat yang sampai yang paling jauh, saudara. Tidak ada satupun yang mau meresponi firman Allah yang disampaikan oleh Nuh, saudara. Sampai akhirnya waktunya habis. Tuhan menyuruh Nuh masuk ke Batra itu. Lalu yang saudara, Tuhan menutup sendiri pintu Batra itu, saudara. Nah, semua yang di luar Batra itu, yang selama ini tidak mau dengarkan firman Tuhan, yang tidak mau meresponi apa yang Nuh sampaikan, saudara. Nasihat Nuh, firman Tuhan yang Nuh sampaikan, semua yang tidak mendengarkan itu mati tenggelam, saudara, oleh air bah, saudara. Sama seperti sekarang ini, kita sudah mendengar waktu kedatangan Tuhan nanti itu sama seperti zaman Nuh. Nah, mumpung Yesus belum datang ini, Bapak Ibu yang saudara mendengarkan saya, mumpung Yesus belum datang, artinya masih ada waktu untuk kita meresponi firman Allah. Sebab Yesus berkata nanti dia datang, itu sama seperti zaman Nuh. Di mana tidak ada banyak orang mau meresponi firman Allah. Dan tidak mau peduli. Dan tidak mau hidup dalam pertobatan, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita disampaikan firman Tuhan. Tuhan mau kita buka hati kita untuk Tuhan. Saudara harus bersyukur ya. Kalau setiap hari saudara diberitakan firman Tuhan, diingatkan, diajarkan terus-menerus, walaupun hal yang sepele, misalnya tentang pengampunan, tentang melepaskan pengampunan kepada orang, itu kayaknya sepele, tapi itu penting sekali buat kehidupan kita, sebab itu mempengaruhi kekalahan kita, saudara. Ya, jadi saudara harus mengerti akan hal ini. Untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus membuang semua yang kotor. Tapi yang kedua, kita harus menerima firman Tuhan. Sekalipun firman itu hanya cuma sekali, hanya cuma satu aja, saudara. Tapi firman itu, saudara, sangat menentukan buat kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kalau saya uraikan masih panjang. Besok kita mungkin akan lanjutkan, saudara.
Tapi apa yang Tuhan firmankan buat kita, mari kita terima. Kita iakan, kita aminkan. Dan kita tundukkan diri kita di bawah firman-Nya, di bawah ketuhanan saudara. Ya, saya percaya maka kita akan melihat pintu anugerah kasih karunia akan terbuka buat hidup kita, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, saya berharap sekali lagi setiap firman yang disampaikan kita sungguh-sungguh meresponinya dengan baik, dengan benar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.